Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Ibu. Ya. Oke. Kita akan membahas tentang memperdalam tentang teks laporan hasil observasi ya. Sebelumnya Ibu minta dulu untuk ketua kelas agar memulai dengan doa. Mana ketua kelas? Amin. Oke. Coba dulu dicek apakah keperluan untuk pembelajaran kita ini sudah lengkap, buku paket sudah ada yang membawa? Sudah. Ada yang tidak membawa buku paket? Iya, Ibu. Buku catatan sudah lengkap? Sudah, Ibu. Perhatikan dulu kebersihan di dalam sekitarmu ini. Ada sampah, silahkan diambil. Sudah? Sudah rapi semua? Oke, mana sekretaris? Ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, bagus. Kita akan memperdalam tentang teks laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, dimana ini akan kita mulai dari pengenalan tentang observasi. Ya, siapa yang semalam sudah belajar? Yang sudah belajar, semua ini sudah belajar? Sudah, Ibu. Masih mengingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Sudah, Ibu. Ya, Ibu tanya dulu, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Topik apa saja, poin-poin apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo. Oke, satu orang angkat tangan. Ayo. Pengertian teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Kemudian topik yang terdapat pada sebuah teks cerita. Oke, topik dan gagasan utama. Kemudian siapa lagi yang bisa menjelaskan? Poin yang ketiga, apa itu? Cara menemukan topik dan gagasan utama dalam satu teks laporan hasil observasi. Ya, cara menemukan topik. Kemudian dan struktur teks laporan hasil observasi. Iya, mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian topik. Kemudian apa yang sudah kita pelajari? Jenis-jenis dan ciri-ciri hasil observasi. Jenis-jenis dan ciri-ciri hasil observasi. Oh, ciri-ciri teks hasil observasi. Oke, semalam sudah mempelajari, memperdalam bagaimana pelajaran kita yang sebelumnya. Sekarang Ibu mau tes dulu, tes awal ya. Apakah benar kalian sudah memahami pembelajaran kita sebelumnya? Sekarang ambil HP, handphone yang sudah kita sepakati ya, untuk dibawa. Oke, ambil aplikasi, pilih aplikasi Google, ketik dia di situ Kahoot. Kahoot. Penulisannya seperti ini, perhatikan ke depan, seperti ini. Sudah? Oke, silakan login. Klik yang pilihan pertama. Ada diminta di situ pin? Siapa yang sudah membuka Kahoot-nya? Apa yang muncul di situ? Ya, harus seperti ini ya. Harus seperti ini yang muncul. Coba.
Sudah? Ada yang belum? Minta bantuan dari temannya yang sudah bisa. Coba. Udah? Ada yang belum? Angkat tangan yang belum. Minta bantuan ke sampingnya, bisa dibantu temannya. Pastikan dulu paket datanya aktif ya. Udah? Ayo, cepat. Udah, siapa lagi yang belum? Mana? Bisa? Coba HP ibu dipakai dulu ini. Ada, bisa deh? Iya. Udah? Oke, udah ya? Sudah kan? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang masukkan pin yang ibu share ini. Tuliskan pinnya. Yang ini pin. Pin udah? Ya, silahkan dikerjakan. Itu ada waktunya. Ayo. Oke, peringkat pertama ada di posisi Gia Cinta ya, cepat. Ayo yang lain. Udah? 7.000 siapa? Yang 8.000? Di bawah dari 7.000 siapa? Oke, ini dia ya. Berarti masih belum paham dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, karena rata-rata kita harus paham dengan di angka 7.000 itu. Ya. Oke, sekarang sudah siap semua? Sudah. Letakkan handphonenya. Ayo, silakan letakkan handphonenya. Nanti akan ibu cek ini, akan ibu simpan nilai tes awal kita. Oke. Ibu akan menayangkan satu video yang memicu, yang berkesinambungan dengan memberikan suatu informasi, ya. Coba kamu pahami dulu, kamu simak apa yang disampaikan dalam video tersebut. Sudah pernah ke sini? Sudah, Ibu. Ini di mana? Di Waterfront City, Pangururan, ya. Pernah mengamati objek tersebut? Pernah, Ibu. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Ada air, kemudian apa lagi? Berbagai macam kendaraan. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Siapa yang pernah ke sana? Ayo angkat tangan. Oke, Panya apa? Apa yang kamu perhatikan di situ? Ada? Iya, adanya air mancur. Oke, sekarang anak-anak didik kami sekalian, coba amati dulu video yang ibu tayangkan dan pahami apa yang kamu dapat dalam video ini ya. Oke? Ambil sikap untuk menyimak. Ambil sikap dulu untuk menyimak.
Proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Danau Toba, yakni penataan kawasan Waterfront City Pangandaran yang dikerjakan di atas lahan seluas 6,4 hektar dan membentang sepanjang 1,5 km ini dimulai pada bulan September tahun 2022 dan selesai pada bulan November tahun 2023. Tempat ini seperti museum terbuka karena sepanjang 1,5 km merupakan galeri terbuka yang menceritakan alam dan budaya Samosir. Tidak kalah menarik, pada segmen 3 terdapat air mancur menari yang dapat disaksikan baik melalui amphitheater, pusat kuliner maupun dari atas kapal di danau, dan juga terdapat panggung terapung untuk acara seni dan musik. Wisata Danau Toba ini diharapkan bisa menjadi wisata berkelanjutan sehingga melibatkan ahli geologi, sejarah masyarakat, adat Batak, dan tim kreatif untuk film yang menceritakan sejarah letusan gunung Purbakala Toba, kebudayaan Batak, dan pesan moral bagaimana menjaga alam. Jadi menciptakan Baka Napu, Batara Bulu, Suri Pagak, dan Mangalangga. Dan dari Baka Napu, diciptalah Deliali. Yang membuat wisata Danau Toba ini semakin menarik adalah adanya galeri topeng. Terdapat topeng dari berbagai masyarakat adat budaya Indonesia seperti Papua, Samosir, Dayak, hingga Topeng. Masyarakat adat dunia seperti Topeng dari suku Ainu Jepang dan suku Maori Selandia Baru. Dengan rampungnya Waterfront City Pangandaran dapat mendukung jalannya perhelatan Aquabar World Championship tahun 2023 di Danau Toba dan Bali. Tidak sedikit juga masyarakat yang menyaksikan perhelatan dunia ini. Pastinya kita semua berharap dengan dibangunnya Waterfront City ini dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Sahabat Lintas, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tayangan majalah Lintas Online berikutnya. Terima kasih. Salam Lintas, tugas independen berkualitas. Oke. Sudah dipahami apa yang diamati? Nah, itu memberi informasi atau tidak? Iya, informasi apa yang kamu dapat dalam video tersebut? Informasi apa? Tentang? Iya. Siapa yang tadi sudah pernah pergi ke waterfront? Apakah sesuai dengan informasi yang ditayangkan? Sesuai. Ya, objek apa yang kamu lihat di situ tadi dalam video? Adanya apa? Adanya air mancur, kemudian? Panggung terapung. Apa? Iya, panggung terapung. Apalagi yang kamu amati di situ? Apa yang kamu amati dalam video? Adanya kapal, ya. Apalagi yang kamu amati? Ada apa? Ayo. Ada air. Kemudian apa? Apa? Ada jet ski, ya. Kalau kita pergi ke sana, apakah bisa kita temukan seperti yang di layar ini? Bisa. Iya, bisa ya. Berarti sesuai informasinya ya. Kemudian sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari. Ada berapa struktur? Ada 3. Yang pertama itu apa? Ayo siapa yang tahu? Yang pertama, ayo. Si Fabregas. Ayo Fabregas. Mana tadi apanya itu? Oke. Ayo Fabregas. Yang pertama pembuka atau definisi umum. Iya. Yang kedua deskripsi bagian atau isi. Yang ketiga penutup atau simpulan. Iya, bagus ya. Yang pertama itu apa?
Pembuka. Isinya ini apa pembuka? Iya, di dalam video itu ada tidak isinya definisi umum? Artinya ngapain dia? Siapa? Oke, Fanya. Ayo Fanya. Menjelaskan tempat itu. Iya, memperkenalkan, menjelaskan objek tersebut, ya kan? Iya kan? Itu tujuan definisi umum. Kemudian deskripsi bagian. Apa yang kamu dapat deskripsi bagian di situ? Ayo, siapa yang tahu? Oke, si Ropiona. Oke. Menjelaskan tentang objek-objek yang ada di tempat. Iya, menjelaskan tentang objek-objek yang terdapat di dalam wisata tersebut. Berarti itu udah masuk ke isi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa strukturnya itu? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Jangan diam. Makin diam ibu tanya. Ayo. Yang ketiga. Apa namanya? Ibu lupa. Patricia. Penutup atau kesimpulan. Iya, penutup atau kesimpulan. Adakah di situ semua strukturnya? Iya, yang pertama di awal video sudah memperkenalkan objeknya, menjelaskan objek tersebut dan memberi kesimpulan. Oke, sekarang dalam pembelajaran kita sehari-hari ini adalah akhir dari pembelajaran kita di bab 1. Yang dimana kamu akan menciptakan sebuah informasi, ya, informasi yang kamu amati. Bisakah kamu amati sebuah objek dan mendapatkan sebuah informasi? Bisa. Contohnya apa itu? Objek apa? Bunga, lapangan, tempat wisata, apalagi? Parkiran, apalagi? Taman sekolah. Berarti semua bisa kita beri informasi. Iya. Melalui apa kita melakukan informasi itu, mendapatkan informasi? Iya, pengamatan. Apa yang sudah kita bahas di bab 1? Tentang apa itu? Iya. Kita akan mengenal tentang teks laporan hasil observasi, yang dimana anak-anak didik kami ini nanti akan menciptakan sebuah informasi yang kamu amati nanti di lapangan. Jadi persiapkan apa yang kamu akan cari nanti di lapangan tersebut, ya. Oke, pertama, teks laporan hasil observasi. Apa itu observasi? Ayo, coba dulu dibaca dulu ini. Baca dulu si Mutiara. Itu, bentar. Ayo Mutiara. Apa itu observasi? Observasi. Tindakan mengamati suatu objek atau peristiwa secara seksama disebut observasi. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh. Iya. Jadi tindakan observasi itu adalah tindakan mengamati, ya. Jadi seperti biasa yang Ibu jelaskan kemarin adalah kita akan melakukan pengamatan. Pengamatan yang bagaimana? Tidak hanya melihat. Jadi jangan kamu pikirkan kalau mengamati itu hanya mabolang. Hanya dilihat-lihat saja, tetapi harus ada tujuan. Iya, tujuannya ini adalah memperoleh informasi. Siapa sudah pernah melakukan observasi ini? Siapa yang sudah pernah melihat, mengamati suatu peristiwa? Ayo. Peristiwa apa yang pernah kamu amati? Apa? Siapa namanya ini? Lupa Ibu. Siapa namanya itu? Ayo, informasi apa? Si Chandra. Peristiwa apa yang pernah kamu amati? Peristiwa di terminal. Peristiwa di terminal. Kemudian, ayo di lingkungan sekitarmu, peristiwa apa yang pernah terjadi kamu amati? Oh, perkelahian. Perkelahian, adanya berantem. Siapa yang berantem? Teman. Adakah informasi yang kamu dapat dari situ? Ada yang informasi yang kamu dapat? Ada ya, pasti ada. Kemudian contoh peristiwa yang ini apa? Contoh peristiwa yang bisa kita amati. Contohnya apa? Apa? Peristiwa.
Kejadian, adanya kejadian. Contoh peristiwa objek yang bisa kita amati, contohnya apa? Proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar. Seperti tadi adanya perkelahian, kemudian kebakaran, apalagi kecelakaan, kemudian kebanjiran. Banyak peristiwa yang bisa kita amati dan memperoleh informasi. Ya. Oke, kemudian contoh yang bisa kita amati seperti ini. Mengamati tumbuhan di kebun sekolah, mengamati perilaku hewan peliharaan. Seperti contoh tadi yang Ibu sebutkan. Seperti mengamati peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan, baik di sekolah maupun di luar. Iya, tujuannya tetap mencari sebuah informasi. Oke, kemudian apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, siapa yang mau membaca ini? Ayo yang di belakang dulu, si Jevania. Ayo Jevania, pegang aja gitu. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang memberikan penjelasan luas tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Bertujuan untuk memberitahu pembaca tentang objek yang diamati. Bersifat informatif dan faktual. Iya. Jadi teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang memberikan penjelasan luas tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Jadi nanti akhir dari pembelajaran kita ini nanti kamu akan menciptakan sebuah karya. Ya. Sebuah karya dan melakukan pengamatan, yaitu observasi dan mendapatkan informasi. Ya, kita perhatikan informasi yang bagaimana yang diminta. Iya, informasi yang bersifat faktual atau kenyataan. Oke, masuklah kita ke tujuan kita. Yang dimana kemarin kita pertama itu masuk ke bab 1 adalah mengenal dulu. Ya, mengenal dulu apa itu teks laporan hasil observasi. Yang kedua apa? Ayo, yang kedua. Menentukan topik. Iya, dan gagasan utama. Yang ketiga apa? Yang ketiga, menemukan data dan fakta. Dan yang keempat, iya, mengenal struktur ya. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi paragraf, deskripsi dan eksposisi ya. Oke, ingat inilah tujuan kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang dimana semua dulu membaca. Menulis teks laporan hasil observasi dengan struktur lengkap, bahasa yang benar, serta menyajikan hasilnya baik secara lisan maupun tertulis. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menulis, mampu menulis teks laporan hasil observasi. Jadi kita akan menulis teks laporan dari hasil pengamatan kita. Yang dimana dari hasil pengamatan kita itu harus mendapatkan apa? Iya, bagus. Informasi ya. Sesuai dengan kita akan berpedoman dengan struktur. Yaitu ada 3 struktur tadi. Yang pertama adanya definisi. Yang kedua Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Dan yang ketiga Simpulan. Oke, ciri-ciri yang harus kita perhatikan nantinya. Tidak asal membuat informasi, tidak asal mengamati suatu objek dan mencantumkan sesuai dengan pendapat kita, tidak ya. Yang pertama itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini. Ayo semua membaca apa ini? Bersifat objektif atau sesuai fakta. Iya, harus bersifat objektif sesuai fakta. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Apa itu fakta? Siapa yang tahu? Oke, Belwin mana? Iya,
hal-hal yang benar-benar terjadi, ya. Ini bersifat objektif. Bersifat objektif ini kemarin sudah Ibu jelaskan ada berapa ciri-ciri kalimat objektif itu. Yang pertama itu yang bagaimana? Iya, tidak terpengaruh dengan pendapat. Iya, penulis tidak memberikan pendapat. Artinya apa yang kamu amati, itulah yang kamu sampaikan. Kemudian memberikan memberikan informasi tentang objek dan kemudian Secara sistematis. dan yang terakhir Menggunakan bahasa yang baku dan jelas. iya. Jadi menggunakan bahasa yang baku dan jelas, ya. Harus jelas, tidak terpengaruh dengan pendapat kita sendiri dan mudah dimengerti dan dipahami. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan berpedoman melalui struktur ini. Apa itu pernyataan umum? Objek yang diamati secara umum. Iya, kita akan memperkenalkan seperti video yang Ibu tayangkan tadi. Dikenalkan dulu objeknya. Ya, dikenalkan dulu objek yang harus. Objek ini apakah hanya suatu benda mati? Tidak, Ibu. Apakah di tempat ini bisa menjadi objek? Bisa, Ibu. Kenapa bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa bisa ini menjadi objek ini menjadi di sekitar kita ini bisa menjadi objek? Ayo. Ayo, Fanya. Kenapa? Temanmu ini bisa objek? Bisa? Buku ini atau tempat minum ini bisa objek? Bisa, Ibu. Oh ya, kenapa ini menjadi bisa kita katakan menjadi objek? Ayo, Rofiona. Karena tempat ini dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat ditempati. Iya, artinya objek yang kita lihat di tempat kita ini bisa kita jelaskan. Ada hal yang bisa kita amati, ada hal yang bisa kita sampaikan. Ya, inilah tentang pengenalan pernyataan umum dalam pengenalan objek. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Penjelasan detail mengenai bagian-bagian objek yang diamati. Iya, penjelasan detail mengenai bagian-bagian objek. Setelah kita memperkenalkan suatu objek itu apa, itu terpacu terhadap topik, ya. Topik. Kita kenali dulu apa objek yang kita akan amati, kemudian setelah kita amati dapat informasi inilah inilah bagiannya di deskripsi bagian. Setelah dapat isinya, dapatlah yang ketiga deskripsi manfaat. Apa deskripsi manfaat ini? Penjelasan mengenai kegunaan atau manfaat objek. Iya. Jadi deskripsi manfaat ini adalah penjelasan mengenai kegunaannya atau manfaatnya. Ya. Deskripsi manfaat ini sama seperti simpulan yang ada di dalam buku. Itu sama ya strukturnya. Bisa disebut dia deskripsi manfaat, bisa disebut dengan penutup atau simpulan. Iya. Oke, contoh yang sudah disesuaikan dengan struktur. Inilah contoh pernyataan umum. Pengenalan memulai dengan pengenalan tentang apa ini objeknya. Kucing. Iya, apa itu? Coba dibaca dulu, siapa yang bisa membaca ini? Oke, Ropiana. Contoh pernyataan umum. Memulai dengan pengenalan. Mamalia karnivora yang termasuk dalam famili Felidae adalah kucing atau Felis catus. Sejak zaman dahulu, kucing dan manusia telah hidup berdampingan. Penjelasan, mengidentifikasi objek atau kucing, dan klasifikasinya secara umum. Iya, pengenalan tentang ini, ya, tentang kucing. Setelah kita amati, kita lihat apa yang ada di deskripsi bagian. Ayo, siapa yang bisa membacakan ini? Mana tadi apanya itu? Juwita. Oke, Juwita. Contoh deskripsi bagian, mengamati lebih detail. Kucing memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat ditarik dan tubuh yang lincah dan fleksibel. Dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam. Kepalanya
relatif kecil. Penjelasan, menjelaskan bagian-bagian fisik kucing secara rinci. Iya. Jadi deskripsi bagian ini adalah tempat untuk menjelaskan suatu objek. Yang pertama, setelah kita kenali objek apa saja yang akan kita amati. Kemudian di yang terakhir ini apa ini? Contoh deskripsi manfaat. Ini opsional ya, tidak harus ada adanya manfaat tentang objek tersebut. Ayo, siapa yang bisa membacakan ini? Contoh deskripsi manfaat contoh deskripsi manfaat atau opsional. Kegunaan objek yang diamati. Kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menghibur tetapi juga membantu mengendalikan populasi tikus di rumah. Penjelasan, menjelaskan manfaat keberadaan kucing. Iya. Inilah manfaat terhadap yang dijelaskan dari deskripsi bagian. Oke, sekarang perhatikan. Jika nanti kamu keluar, kita kan berpedoman dari struktur ini. Ya, ketiga struktur ini. Misalnya ada objek yang kamu amati itu kantin. Ya, kamu lihat dulu. Kantin itu apa artinya? Kenali dulu, perkenalkan apa itu kantin. Sudah? Apa itu kantin? Kemudian di deskripsi bagian, apakah seluruhnya, ada pertanyaan, apakah semuanya Ibu akan kami informasikan? Tidak. Tapi ambillah, fokuskanlah masalah apa yang akan kamu perhatikan, kamu amati. Ya, di kantin itu, apa yang ada di kantin? Selama ini kamu perhatikan? Jajanan, kemudian apa lagi? Adanya minuman, kemudian apa lagi? Proses penjualan dan pembelian. Bisa itu berfokus ke penjualnya, bisa berfokus ke pembeli. Jadi lihat dulu, kalau itu objekmu, kalau kantin objeknya, lihat dulu masalah yang akan kamu perhatikan. Itulah yang akan kamu isi di deskripsi bagian. Seperti yang di halaman 3 yang pernah kita pelajari. Ya. Tidak harus judul itu menjadi topik, tetapi topik bisa menjadi judul. Iya. Itu di sini ya. Ya, objek yang kita perhatikan dalam judul kemarin di halaman 3 itu apa? Objeknya adalah tentang apa di situ? Apa judulnya? Tentang bus kota. Di halaman 3 ya. Apa di situ objek yang dilakukan? Bus kota kan? Iya, bus kota. Lalu apa menjadi topiknya di situ? Penumpang. Apanya topiknya? Penumpang. Di penumpang bus kota itu yang dilihat apakah kegiatannya atau aktivitas yang dilakukan? Iya, aktivitas yang dibicarakan di situ. Jadi topiknya itu adalah tentang apa kemarin kita tentukan? Tentang aktivitas yang dilakukan penumpang bus kota. Jadi banyak sebenarnya bagian-bagian yang kita lihat di bus kota tersebut. Tetapi yang difokuskan adalah tentang aktivitas penumpang. Iya, aktivitas penumpang. Demikian juga ini. Jadi kalau nanti kamu melakukan observasi keluar, pilihlah nanti objek yang ada di sekitar sekolah kita ini. Kemudian kamu amati apa masalah yang kamu lihat. Perhatikan, fokuskan titik masalah yang akan kamu cari informasi. Iya, informasinya. Oke, sekarang perhatikan dulu kedua kutipan ini. Ayo semua dulu membaca, atau satu orang, ayo. Sambil dipahami di situ. Siapa yang bisa membaca ini? Si Daniel, oke. Daniel mana apanya itu? Mana? Oke, Daniel. Perhatikan kedua kutipan teks berikut. Kutipan teks 1. Semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biasanya terdapat semangka yang memiliki biji warna putih atau hitam kecoklatan. Buah semangka tersendiri bernama merona. Buah ini sangat cocok dinikmati ketika musim panas. Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus. Senasi buah semangka ketika dimakan pada
pada saat digigit akan terasa renyah dan menumpahkan air dari dagingnya ke dalam mulut. Sensasi ini yang menjadi favorit banyak orang. Oke, sekarang kutipan 2 coba dibaca oleh Fanya. Ayo berdiri Fanya, biar jelas. Berdiri Fanya, ya, tempat. Semangka adalah tanaman merambat yang berasal dari daerah setengah gurun di Afrika, bagian selatan. Tanaman ini masih sekerabat dengan labu-labuan atau Cucurbitaceae, melon, Cucumis melo, dan ketimun Cucumis sativus. Cucumis sativus. Semangka biasa dipanen buahnya untuk dimakan segar atau dibuat jus. Biji semangka yang dikeringkan dan disangrai juga dapat dimakan isinya atau kotiledon sebagai kuaci. Sebagaimana anggota suku ketimun lainnya, habitus tanaman ini merambat, tetapi semangka tidak dapat membentuk akar adventif dan tidak dapat memanjat. Jangkauan rambatan dapat mencapai belasan meter. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang yang Ibu tanyakan ini objek apa yang diamati di sini? Tentang semangka. Pertanyaan Ibu, coba kamu bandingkan kutipan teks 1 dan kutipan teks 2. Manakah yang lebih dekat memicu ke dalam teks laporan hasil observasi? Keberapa? Teks 1. Teks 1 atau teks 2? Teks 1. Ayo, siapa dulu yang memilih kutipan teks 1? Kalau ada pilihan berarti ada alasan. Iya, ada alasan. Ayo, yang memilih kutipan teks 1 siapa? Kutipan teks 2. Yang tidak ada jawaban berarti apa namanya? Ya, oke, harus ada pilihan. Coba Ibu kasih waktu 5 detik. Oke, cukup. Sekarang Ibu tanya, jangan sampai golput ya. Tidak boleh golput. Yang memilih kutipan teks 1 berhubungan dengan teks laporan hasil observasi siapa? Yang kutipan teks kedua? Kok tidak ada? Diulang. Coba pahami dulu ya. Di dalam teks laporan hasil observasi harus ada mendapat apa? Iya, bagus, informasi. Adakah dapatmu di kutipan teks 1 ini? Ada, Ibu. Di kutipan 2 ada? Ada, Ibu. Oke, sama-sama ada ya. Tetapi berfokus ke dalam ciri-ciri teks laporan observasi. Yang dimana harus menggunakan kalimat apa? Objek itu bagaimana ciri-cirinya tadi? Iya, tidak berpengaruh ke dalam pendapat penulis. Ya, oke, bandingkan ini. Yang mana dia yang masuk ke adanya kalimat menunjukkan pendapat pribadi? Berarti itu bukan termasuk teks laporan. Ya, sekarang coba bandingkan. Udah ditemukan? Udah Gusipa? Nampak dari situ? Nampak Gusipa? Jelas? Oke. Oke, siapa yang memilih kutipan 1 ini? Menjadi teks hasil laporan, jangan dilihat temannya. Yang memilih kutipan teks kedua, ayo. Oke, Ibu tanya dulu alasannya. Mana itu apanya? Tadi. Oke. Si apa? Cindo. Margaret. Ayo. Karena di kutipan teks 2 dia menjelaskan kedengaran ke sana? Iya, buat suaranya Nang, cepat Nang. Karena di kutipan teks 2 semangka dijelaskan berasal dari daerahnya dan juga
apa ya? Pokoknya lebih jelas di kutipan teks 2 daripada teks 1. Adanya Karena- penjelasan berarti itu. Iya, Ibu. Oke, bagus. Yang lain, ayo. Yang lebih terperinci, coba. Kasih alasan siapa tadi? Oke, Jevanya, bagus. Ayo, Jevanya. Evanya ya. Jevanya yang sana, oke. Karena di kutipan teks 2 tidak ada pendapat penulis. Karena di kutipan 2 tidak dapat atau tidak terdapat pendapat. Berarti di kutipan 1 ini ada pendapat? Ada? Ada. Ada atau tidak? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Kenapa tidak? Ayo. Ada atau tidak? Di kalimat manakah dia? Paragraf berapa? Ayo siapa yang bisa menjelaskan? Ayo siapa? Ayo. Yang berpicu ke dalam pendapat pribadi, ayo. Di paragraf siapa? Ayo. Oke, si Messi. Messi, cepat Messi. Buah ini sangat cocok dinikmati ketika musim panas. Iya. Itu di paragraf mana? Kedua, Ibu. Paragraf kedua kalimat pertama. Iya, ini dia. Ini sudah termasuk pendapat pribadi yang diminta di dalam teks laporan hasil observasi harus menyatakan apa yang diamati. Ya, apa yang diamati itu yang dituangkan menjadi sebuah informasi ya. Sebuah informasi. Jadi ini dia sudah terpicu menjadi adanya penelitian. Ya kan? Adanya penelitian. Tetapi di kutipan teks 1 ini karena sudah jelas terdapat pendapat pribadi hanya secara umum dijelaskan. Harusnya ini masuk ke mana? Teks apa ini? Iya, bagus. Deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ayo satu orang. Seperti biasa, siapa yang tahu jawaban itu yang angkat tangan. Oke, si Chelsea. Ayo Chelsea. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu peristiwa atau objek. Teks yang menjelaskan, menggambarkan Peristiwa atau objek. Oke, peristiwa atau objek. Oke, secara lengkap lagi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek seolah-olah dapat dilihat, didengar, diraba maupun dirasakan langsung oleh seseorang. Jevanya, oke, kuat dulu karena pendapatmu sangat lengkap. Ayo, kuat suaranya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek seolah-olah dapat dilihat, didengar, diraba maupun dirasakan langsung oleh seseorang. Oke, bagus ya. Jadi teks deskripsi itu artinya menjelaskan hanya secara umum ya, yang dimana si pendengar bisa membayangkan seolah-olah merasakan apa yang diceritakannya. Oke, bagus ya. Sekarang kalian sudah bisa membandingkan mana itu teks deskripsi, mana itu teks yang berpacu ke dalam observasi. Ini termasuk apakah ini termasuk eksposisi? Iya, kenapa termasuk Pak Bregas? Mana Pak Bregasnya? Ayo Pak Bregas. Karena mengandung informasi. Iya, bagus. Karena mengandung informasi. Iya, karena mengandung informasi ya. Karena teks eksposisi itu apa tujuannya itu? Menyampaikan informasi. Bagus, menyampaikan informasi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sangat bagus memberikan pendapatnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Kenapa tidak bisa ini ya? Oke, sebentar ya. Ada salah teknis. Lagi loading dia, mungkin capek. Oke.
tujuan kita tadi, seperti tujuan pembelajaran kita tadi, yang dimana tujuan pembelajaran kita apa? Dapat menuliskan teks laporan hasil observasi. Jadi kita perhatikan langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu apa? Menentukan objek yang akan diamati. Iya, tentukan objeknya. Yang tadi yang Ibu jelaskan, ini berpicu dengan topik yang akan kita bahas, ya. Topik. Kemudian yang kedua. Oke, yang ketiga Immanuel yang membaca. Ayo Immanuel. Ayo. Mencatat hasil pengamatan. Buat suaranya Manuel. Mencatat hasil pengamatan. Mencatat hasil pengamatan. Lanjut Daniel. Keempat, menyusun kerangka laporan. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks laporan yang utuh. Iya, inilah yang harus kita laksanakan nanti untuk melakukan pengamatan nanti di lapangan, ya, agar mendapatkan suatu informasi sesuai pedoman struktur yang sudah kita pelajari. Adanya tadi apa? Definisi umum, deskripsi bagian, dan apa, Joel? Iya, kesimpulan, atau bisa tadi Ibu sebutkan apa di layar? Iya, bagus, deskripsi manfaat, ya. Oke, nanti akan Ibu bagi LKPD, di situ sudah ada langkah-langkah. Ya. Oke, kita lanjut. Penggunaan bahasa dalam teks laporan. Yang pertama, ayo siapa yang bisa membaca ini? Si mana? Apanya itu tadi, Dek? Daniel. Oke, siapa dulu? Si Gia. Penggunaan bahasa Diri dalam Gia, biar semangat membacanya. Penggunaan bahasa dalam teks laporan. 1. Menggunakan kata benda dan frasa benda. Kedua, menggunakan kata kerja, tindakan, dan deskriptif. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis atau ilmiah jika perlu. Yang keempat, menghindari penggunaan bahasa yang subjektif atau opini pribadi. Iya, jadi inilah yang harus kita perhatikan dalam menulis teks laporan. Iya, artinya kita harus menggunakan kalimat objektif. Oke, kita lanjut. Saatnya kita akan mengamati dan melaporkan apa yang harus kita amati di sana. Ya, kamu pilih objek yang akan kamu amati. Oke, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan. Ambil alatmu, akan Ibu bagi LKPD. Mana kelompok 1? Oke, ini. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang bawa alat tulismu. Gunakanlah pengamatanmu sesuai langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan atau Ibu tuliskan di dalam LKPD. Oke, silakan. Kita akan kembali ke sini. Kita akan kembali ke kelas setelah mengamati 10 sampai 15 menit. Ya, oke, silakan keluar. Oke. Sudah selesai mengamati objek yang ada di lapangan tadi? Sudahkah menemukan datanya? Oke, sekarang lengkapi datanya itu menjadi sebuah laporan, ya. Teks laporan. Tentukan definisi umumnya, tentukan deskripsi bagian dan deskripsi manfaatnya. Ayo disusun. Bisa itu Ibu tidak menentukan apakah kamu membuat seperti artikel, bentuk artikel atau infografis. Siapa yang suka menggambar bisa dibuat gambarnya, ya. Iya, bisa disuruh gambarnya.
Iya, datanya kan udah kalian gabungkan ke sini kan? Iya, sekarang kalau kamu ingin membuat infografis, gambarlah dia. Ya, gambar infografisnya. Ayo, waktu hanya 5 menit untuk melengkapi laporannya. Udah? Bisa seperti yang Ibu jelaskan kemarin, bisa seperti infografis ya, tabel. Yang suka membuat tabel ya bisa. Ya, kayak gitu. Terserah siapa suka menggambar di sini. Iya bisa. Coba. Di sini pun bisa. Ayo. Nah, seperti kotak dia deh. Bisa infografis gambar dia. Atau bisa menggambar apa tadi objeknya, si parkiran, seperti apa parkiran. Ayo coba deh. Yang simpel aja. Yang simpel. Ada yang kurang di sini? Ada? Disampaikan melalui apa ini deh? Udah ditentukan definisi umum? Udah? Mana? Ya di sini dibuat. Harus membuat tabel di. Kalian siapa yang suka menggambar? Kamu bisa membuat tabel seperti ini. Ya, seperti Ibu katakan, udah ada judul tapi diwarna-warnai, diapai, iya kan? Nah, buat di situ. Di sini ya dibuat semua. Di sini sampaikan. Buka aja ini nanti dilihatkan lagi. Oke? Definisi umumnya apa? Definisi umumnya. Yang mana deskripsi bagiannya? Yang mana dia apa? Deskripsi manfaat ya. Bisa membuat seperti tabel. Ayo. Infografik. Udah di sini? Iya, bagus. Udah siap? Iya, presentasi ke depan. Udah? Mana datanya? Iya, silakan dimasukkan. Yes, gambar video. Mobile video. Iya. Orang lawak. Oke. Dan nih ke info nih grup ada yang grup dah. Oke, Pak. Apa itu? Iya bisa infografis ya. Tapi harus diperhatikan struktur bagiannya itu mana. Untuk definisinya umumnya itu mana. Oke, siapa yang sudah siap? Biar dipresentasikan ke depan, ayo. Ada yang mau ditanya? Apa? Ada? Udah siap kan? Udah, ya udah. Ini ini contoh artikel ini. Udah sesuai datanya. Ayo siapa tentukan siapa moderator, siapa yang membaca, harus semua kena. Ya. Iya, perkenalan. Oke, kita mulai sudah ya. Sambil sembari nanti kamu perhatikan temanmu yang akan presentasi. Ibu harap Jevanya sudah. Ibu harap nanti Jevanya semua memperhatikan temannya dan bisa memberi masukan ya ataupun saran. Ayo. Kelompok apa ini namanya ini? Kelompok 3, objeknya apa? Ini mana? Oke. Tepuk tangan, ayo silakan lagi tepuk tangan buat kelompok 3.
Perkenalkan. Siapa moderatornya? Satu-satu kami akan memaparkan data yang kami dapat dalam observasi. Iya. Perkenalan. Ayo perhatikan ke depan. Selamat pagi semua. Siap. Perkenalkan nama kami. Ini Pak. Perkenalkan nama saya adalah Daniel Simatupang, Emmanuel Situmorang, Belwin Nenggolan, Satu-satu aja. Belwin Nenggolan, Rosalina Siringo-Ringo, Kritin Tabalian dan Fanya Sinaga. Dan kami di sini akan membacakan tes laporan hasil observasi kami yaitu perpustakaan. Ya, terdengar ke sana, Juwita? Iya, tentang objeknya apa tadi? Iya, perpustakaan. Oke, perhatikan data yang ditemukan oleh teman kalian kelompok 3. Topik perpustakaan SMP Negeri 1. Suaranya Manuel. Topik perpustakaan SMP Negeri 1 Nenggolan. Kelompok 3, tanggal Sabtu 6 September 2025. Oke, ini langsung bacakan. Ayo, bacakan. Enggak, langsung sesuai dengan apa yang kalian dapat. Ayo, satu-satu. Oke, kuat suaranya. Tujuan kami itu mengetahui dan mendapat informasi tentang perpustakaan SMP Negeri 1 Nenggolan. Ya. Perpustakaan SMP Negeri 1 Nenggolan. Perpustakaan adalah tempat yang terdapat berbagai buku di dalamnya untuk dibaca dan dipinjamkan kepada orang yang berkunjung ke perpustakaan. Di perpustakaan ada berbagai jenis buku, baik buku mata pelajaran maupun buku cerita. Sangat banyak koleksi buku cerita. Pustakawan dan staf-staf juga sangat ramah. Fasilitas juga sangat lengkap seperti kamar mandi. Kelengkapan buku di perpustakaan membantu proses belajar mengajar. Perpustakaan SMP Negeri 1 Nenggolan memiliki potensi besar untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Meskipun demikian, ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti penambahan koleksi buku baru, perbaikan fasilitas fisik, serta peningkatan jumlah komputer dan staf perpustakaan. Dengan perbaikan ini, perpustakaan dapat menjadi pusat belajar yang lebih efektif bagi siswa dan guru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik teman-teman, ada yang mau menanggapi? Baik, untuk teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, kami memberikan waktunya. Iya. Yang mau menanggapi kelompok 3, ayo siapa? Kelompok siapa ini? Angkat tangan. Oke, Mutiara. Udah bagus, tapi suaranya agak dikeraskan sedikit lagi. Iya, kedengaran Fanya? Deskripsinya bagian sama sesuai dengan strukturnya, informasinya sudah dapat. Sudah? Mereka tahu apa yang kalian dapat dari sana. Tetapi cara penyampaiannya kurang jelas. Ayo, siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Ayo yang memberi tanggapan. Ada? Hanya itu aja? Oke. Jadi data yang ditemukan oleh Jevania observasi yang dilakukan kelompok 3 di perpustakaan adalah keadaan yang ada di dalam perpustakaan. Ada apa tadi? Buku, Kamar mandi, toilet, apa lagi? Fasilitas di perpustakaan seperti buku pelajaran, buku cerita, toilet dan lain sebagainya. Iya, jadi yang diobservasi di situ mereka menemukan beragam buku. Ya, beragam buku yang ada ditemukan. Oke,
tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok berikutnya siapa? Ayo. Ayo. Jelas suaranya ya. Oke, kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju. Tepuk tangan semuanya. Moderator siapa? Udah? Oke. Satu orang aja ya. Selamat pagi teman-teman. Belum ada semua menjawab. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami berdiri di sini ingin presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rovena Raja Guguk dan teman saya yang bernama Patricia Sinaga, Kok saranya 6. Asni Melianis Temorang, Hani Purba, Gabriel Bantungkup. Fabregas Lumantungkup. Tadi kami mengobservasi parkiran yang ada di sekolah kita. Jadi, data yang kami temukan adalah Ayo. Topiknya. topik dari hasil observasi kami adalah Kok saranya 6. parkiran. Tujuannya adalah mengetahui situasi parkiran sekolah atau manfaat parkiran sekolah. Data yang kami temukan adalah parkiran adalah tempat untuk memarkir kendaraan seperti sepeda motor dan juga digunakan untuk tempat meja piket. Parkiran terletak di depan gerbang sekolah di samping kelas 93 dan kelas 94. Diperkuat suaranya. Di parkiran terdapat 22 sepeda motor. Ada berbagai merek sepeda motor seperti Honda, Beat, Supra, dan lain-lain. Di parkiran ada terdapat 1 meja dan 2 kursi piket, serta terdapat 3 lampu. Ayo. Ya, dibaca itu sesuai dengan struktur. Ayo gantian sama yang lainnya. Topiknya adalah parkiran sekolah SMP Negeri 1 Nenggolan. Definisi umum. SMP Negeri 1 Nenggolan memiliki parkiran yang lumayan luas yang bisa digunakan guru untuk memarkir kendaraan. Parkiran juga digunakan untuk tempat meja piket. Parkiran terletak di antara kelas 93 dan kelas 94. Definisi bagian. Di parkiran sekolah terdapat 22 sepeda motor. Ada berbagai merek sepeda motor seperti Beat, Supra, dan lainnya. Pada parkiran terdapat 1 meja dan 2 kursi piket, serta terdapat 3 buah lampu. Parkiran sekolah memiliki panjang dan lebar 9 x 6 meter. Di depan parkiran terdapat gerbang sekolah. Parkiran sekolah terdiri dari beton yang dilengkapi dengan cat warna putih dan kuning. Deskripsi bagian. Parkiran sekolah sangat penting bagi warga sekolah karena bermanfaat sebagai fasilitas untuk warga sekolah meletakkan kendaraan mereka dengan rapi dan tidak mengkhawatirkan mengenai keamanan kendaraan mereka masing-masing. Dengan adanya parkiran sekolah, warga sekolah tidak perlu khawatir tentang kendaraannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi nih? Ayo. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu untuk kelompok 1. Yang terakhir itu deskripsi bagian atau deskripsi manfaat? Iya, berarti salah membaca ya. Oke. Siapa yang ingin bertanya ini? Ayo, yang memberi tanggapan tentang kelompok 1. Apakah sudah lengkap? Sesuai? Apakah di struktur definisi umumnya itu sesuai dengan pengenalan objeknya? Apa yang dikenalkan? Apa yang dikenalkan tadi, Manuel? Tentang parkiran. Parkiran siapa? Parkiran SMP Negeri 1 Nenggolan. Iya, bagus ya. Parkiran SMP Negeri 1
Nainggolan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kelompok yang lain, kita akan membahas di pembelajaran selanjutnya. Sekarang, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa, banyak yang sudah kamu temukan, banyak yang sudah kamu amati di luar sana, objeknya, dan kamu temukan informasi sesuai dengan topikmu. Ya, sekarang Ibu mau tanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa? Pak Bregas bisa? Bisa Pak Bregas? Ayo Pak Bregas. Berdiri Pak Bregas. Oke. Ayo. Kesimpulannya. Iya, kesimpulannya. Kesimpulan daripada pembelajaran pada hari ini yang menurut saya adalah yaitu tentang mempelajari teks laporan hasil observasi Ya. dan untuk menuliskan contoh teks laporan hasil observasi. Iya. Mengetahui cara untuk menulis teks laporan observasi. Hanya itu saja kesimpulannya. Oke, yang lain ada satu orang lagi perempuan yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo. Ayo, cepat. Adakah manfaat kita mempelajari pelajaran kita ini? Ada, Ibu. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Ayo. Apanya? Manfaat kita mempelajari? Oh. Rofiona. Ayo Rofiona. Berdiri Rofiona. Agar kita kalau menyampaikan informasi supaya tidak salah dan kita menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan, bukan kita tambah-tambahi atau kita kurang-kurangi. Iya, bagus. Oke, tepuk tangan. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oh iya, oke. Baik, Ibu simpulkan ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang mampu menuliskan teks laporan hasil observasi yang dimana kita harus berpedoman melalui struktur. Yang pertama itu apa? Definisi umum. Yang kedua? Dan yang ketiga, Daniel? Iya, kesimpulan atau deskripsi manfaat ya. Adakah kesulitan yang kamu dapat selama kita mengalami mengerjakan pembelajaran ini? Ada? Tidak. Tidak ada. Keresahan Ibu ada ya? Masalah waktu ya pada saat kita mengerjakan observasi kita ya. Ibu harap ini sangat bermanfaat untuk anak didik kami, di mana nanti kalian bisa melihat contoh-contoh cara kita mengobservasi karena pada saat kamu juga mempelajari IPA, IPS, ya kan, yang dimana mengeksplor tentang alam, ya kan, bisa menuliskan informasi sesuai dengan struktur yang kita pelajari ini. Dan kemudian Ibu sangat berharap di masa depan nanti kalian gunakan semakin menarik menuliskan informasinya. Nantinya siapa yang mau kuliah, yang kerja, ini pasti akan digunakan melakukan observasi ya. Ibu sangat berharap ini bisa bermanfaat pembelajaran kita ini untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran kita selanjutnya dipelajari dan kelompok lainnya akan maju. Ya, itu dipelajari di rumah. Oke, terima kasih. Selamat